Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Busianto, NIM D400 190 101 kelas G. Sini saya dari praktikum mesin listrik. Ini akan mempresentasikan motor DC. Motor DC adalah perangkat elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Cara kerja motor DC dalam mengubah energi ialah dengan mengambil daya listrik melalui arus arah yang kemudian diubah menjadi rotasi mekanis. Motor DC juga dikenal dengan sebutan motor listrik atau motor arus arah. DC motor juga bisa dijadikan sebagai perangkat yang dapat merubah energi listrik ke dalam energi gerak atau kinetik. Prinsip kerja dari motor DC. Pada dasarnya prinsip kerja motor DC yaitu membalik fase negatif dari gelombang sinusoidal menjadi gelombang yang punya nilai positif dengan menggunakan komutator. Dengan demikian, arus yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet dihasilkan tegangan atau GGL. Kemudian bagian-bagian dari motor DC. Nama rotor. Rotor merupakan salah satu bagian motor DC yang juga kerap disebut armatur. Komponen ini berputar dan berada di antara kutub bagian field winding. Dua, stator atau medan kumparan. Stator merupakan salah satu bagian dari motor tersebut, tetapi tidak bergerak melainkan diam. Dan badan mesin. Komponen badan mesin memiliki fungsi sebagai media untuk mengalirkan flux magnet yang dihasilkan oleh kedua kutub magnet. Kemudian komutator adalah struktur silinder yang terbuat dari tembaga yang ditumpuk tetapi diisolasi untuk satu sama lain menggunakan miga. Kemudian brush atau sikat motor DC. Carbon brush terletak pada komutator dan berguna untuk memberikan suplai tegangan listrik menuju motor. Kemudian bilitan armatur. Komponen ini sering juga dikenal dengan sebagai armatur winding, yakni bagian dari motor DC yang perannya untuk menghasilkan medan magnet statis pada rotor. Dan frame atau yoke. Bagian motor DC yang satu ini merupakan pelindung protektor stator dan rotor. Frame atau yoke melindungi semua komponen yang ada di dalamnya. Dan jenis-jenis motor DC. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, motor DC terbagi menjadi 3 jenis, yaitu motor DC penguat terpisah, motor DC penguat shunt, dan motor DC penguat seri. Motor DC penguat terpisah. Jenis motor DC ini penguat magnetnya mendapatkan arus dari sumber khusus dan terpisah dengan sumber arus ke rotor. Arus yang diberikan untuk jangkar dan dengan arus yang diberikan untuk menguatkan magnet tidak terikat satu sama lainnya. Motor DC motor terpisah. Karakteristik dan terhadap pembebanan momen saat ban 0 putaran motor pada posisi NO. Motor diberikan beban maksimum putaran motor menjadi NN. Motor penguat terpisah digunakan pada beban reaktif konstan dan tidak berubah secara drastis. Dan pada gambar di samping, kurva karakteristik motor DC terbanding dengan kecepatan motor. Dengan kata lain, ada trade off antara beberapa banyak torsi motor yang diberikan dan beberapa cepat perputaran pada poros output. Karakteristik motor DC penguatan terpisah ini sering digabungkan sebagai 2 titik perpotongan. Kondisi stall torsi adalah kondisi suatu titik pada gambar di atas di mana torsi memiliki nilai maksimum tetapi poros output tidak berputar. Kecepatan tanpa beban adalah kecepatan output maksimum motor, atau bila tidak ada torsi yang diterapkan pada output poros. Dan ini adalah tabel dari pengamatan praktikum yang kemarin. Di sini
semakin besar tegangannya, semakin besar juga torsi dan speed RPM yang ditimbulkan. Dan untuk motor DC penguatan, motor DC tipesan adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angkar winding. Motor DC tipesan ini merupakan tipe motor DC yang sering digunakan. Hal ini karena motor DC memiliki kecepatan yang hampir konstan, meskipun jadi perubahan kecepatan akan berkurang apabila mencapai torsi tertentu. Karena kumparan medan dan kumparan angkar dihubungkan secara paralel, maka total arus DC merupakan pendulan dari arus yang melalui kumparan medan dan arus yang melalui kumparan angkar. Kecepatan dapat dikendalikan dengan memasang sebuah resistor atau tahanan secara seri dengan kumparan medan ataupun seri dengan kumparan angkar. Jika resistor atau tahanan tersebut dipasangkan secara seri dengan kumparan medan, maka kecepatan akan berkurang. Sedangkan apabila resistor atau tahanan tersebut dipasangkan secara seri dengan kumparan angkar, maka kecepatan akan bertambah. Dan ini adalah tabel dari motor DC penguatan hasil dari pengamatan praktikum yang kemarin. Motor DC penguat seri, motor DC tipe seri atau dalam bahasa Inggris disebut dengan series DC motor. Series DC motor ini adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara seri dengan kumparan angkar atau armatur winding. Dengan hubungan seri tersebut, arus listrik pada kumparan medan adalah sama dengan arus listrik pada kumparan angkar. Kecepatan pada motor DC tipe seri ini akan berkurang seiring dengan penambahan beban yang diberikan pada motor DC tersebut. Motor DC jenis ini tidak boleh digunakan tanpa ada beban yang dipasang karena akan berputar cepat tanpa terkendali. Dan ini adalah tabel hasil dari praktikum yang kemarin. Oke, next, lanjut ke percobaan etap MATLAB. Oke, ini adalah rangkaian dari motor DC penguat terpisah. Di sini kita akan coba run dulu. Sini kita lihat kecepatan melalui scoop. Di sini terlihat grafik pada saat starting terjadi lonjakan hingga hampir mencapai 1500, kemudian turun dan konstan.
ke terus jangkar. Pada saat starting melonjak sampai ke 350 lebih, kemudian turun ke 0, sekian, kemudian stabil di 0, sekian. Kemudian IF motor ada IF-nya dimulai dari 0, kemudian naik dan stabil. Kemudian untuk DM motor di sini pada saat starting terjadi lonjakan hingga mencapai sangat tinggi, kemudian turun mencapai bawah negatif 8, kemudian naik hampir 10, kemudian stabil. Dan untuk way out untuk payout ini pada saat starting mengalami lonjakan hingga mencapai di atas 200, kemudian turun sedikit dan stabil. Oke, lanjut ke motor Sun. Lihat dulu. Enggak sabar, soalnya lama. Oke, kita mulai dari pengamatan. Untuk yang pertama speednya dulu, kita dari scoop. Ini bisa kita lihat saat starting dari 0 mengalami lonjakan yang sangat tinggi hampir ke 2500, kemudian terlihat stabil, kemudian lanjut untuk lanjut nah di sini ya kita lihat pada saat starting masih mengalami lonjakan ke di atas angka 350, kemudian turun hingga hampir 0, sekian dan
seterusnya stabil. Oke, selanjutnya untuk IF motor. Nah, pada saat IF motor ini pada starting mengalami lonjakan yang sangat tinggi, lalu kemudian setelah itu stabil. Dan lanjut untuk TE motor. Di sini terlihat untuk kasusnya pada saat starting juga mengalami lonjakan yang sangat tinggi, kemudian turun di angka sekitar 0, sekian dan stabil. Dan untuk speed RPM motor kedua, di sini terjadi pada starting, di sini terjadi lonjakan di angka 400 sekian, lalu tapi tidak ada penurunan, jadi di atas 400 sekian langsung terjadi stabil. Dan lanjut untuk penguat seri. Oke, lanjut kita untuk percobaan motor DC penguat seri. Kita langsung ke speed yang pertama untuk speed. Dan pada saat awal starting ini mengalami lonjakan hingga mencapai 500, kemudian stabil dan naik sedikit di 500, sekian. Kemudian untuk di IA nya, nah pada IA nya ini pada starting langsung melonjak sangat tinggi, kemudian langsung turun di 0, sekian dan langsung stabil. Kemudian untuk IF, nah di IF ini hampir sama dengan di IA, yaitu pada starting langsung grafiknya itu hampir sama seperti yang di IA. Pada starting langsung terjadi lonjakan yang sangat tinggi, kemudian langsung turun di 0, sekian dan stabil di situ. Dan lanjut di TM motor. Nah, di sini juga hampir sama untuk di IA sama IF. Tapi di sini untuk penurunnya ini langsung di angka 0, sekian lah, ini tipis banget, kemudian stabil. Dan lanjut untuk RPM EV out. Nah, untuk di POut ini saat starting mengalami lonjakan langsung ke atas 80, kemudian naik terus dan stabil. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran kata saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.